Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lewat renungan singkat dalam video ini. Bapak Ibu, pertama-tama kita perlu bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita di sepanjang hari yang sudah berlalu. Kita juga patut bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa ada di hari yang baru saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Engkau sudah memberkati waktu tidur kami, sehingga kami boleh ada di hari yang baru saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri dalam tubuh kami. Kami bersyukur kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur kami masih bisa bergerak, melihat, mendengar. Kami bisa merasakan semua kebaikan Tuhan di hari ini. Kami juga bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa di surga, pagi hari ini, mari Engkau menolong kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar bersama-sama dalam video ini. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu ini merubah hati dan pikiran kami, sehingga semakin hari kami menjadi orang yang setia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau menyambut kebenaran firman di pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah munafik. Mari kita baca dari Mazmur pasal 28 ayatnya yang ketiga. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Bapak Ibu, apa itu munafik? Munafik memiliki arti bermuka dua, atau orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, penuh dengan kepura-puraan. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Di dalam perjanjian baru, kata munafik diterjemahkan dari kata Yunani hypocrites, yang bisa diartikan seorang pemain drama atau sandiwara. Peran dan karakter yang mereka lakoni di atas panggung sangat bertolak belakang dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dan kemunafikan adalah hidup yang sedang tren di masyarakat modern saat ini, yang akhirnya menghasilkan budaya berpura-pura. Munafik berarti penuh kepalsuan atau kepura-puraan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 4 ciri orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Yesus berkata di dalam perumpamaan, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-42. Bahkan Tuhan Yesus kerap kali menegur orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka begitu ahli melihat kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain. Mereka mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus tidak berpuasa, kenapa para murid tidak cuci tangan sebelum makan, kenapa Yesus melanggar aturan dengan menyembuhkan orang sakit atau bekerja pada hari Sabat. Namun mereka lupa untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Sudahkah mereka bersih sebersih ekspektasi mereka terhadap orang lain? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita gampang melihat kesalahan orang lain tetapi lupa mengintrospeksi diri sendiri?
Ini yang pertama. Ciri yang kedua dari orang munafik, mereka melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Injil Matius pasal 6 ayatnya yang kedua. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Matius 23 ayatnya yang kelima. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih mementingkan motivasi ketimbang aksi belaka. Jadi alangkah baiknya jika kita murah hati, tetapi alasan kita memberi jauh lebih penting daripada apa dan berapa banyak yang kita beri. Karena Tuhan itu melihat hati kita melebihi tindakan kita di bagian luar. Apa alasan kita melakukan sesuatu? Apakah untuk Tuhan atau agar dipuji manusia? Saat kita lebih memilih berbuat sesuatu supaya dilihat orang, sebenarnya kita sudah menjadi orang munafik. Ciri yang ketiga dari orang munafik, mereka terlihat bagus di luar, tapi di dalam siapa yang tahu? Untuk itu Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai dengan 28. Bapak, Ibu, banyak orang terbungkus dengan sampul yang kelihatannya baik dan rohani. Namun bagaimana sikap hati sebenarnya hanya Allah yang Maha tahu. Apakah Anda rajin pelayanan tetapi dosa terus dilakukan selancar berjalan di jalan tol? Mungkin Anda sosok yang aktif dan terpandang di gereja, tetapi apakah Anda menjaga kemurnian dalam berpacaran? Anda bisa berkata-kata manis saat bertemu jemaat di hari Minggu, tetapi bagaimana cara Anda berbicara kepada orang tua, anak, atau teman dalam hidup sehari-hari? Apakah yang Anda lakukan dan pikirkan ketika Anda sedang sendirian, apakah tetap sekudus image yang Anda ciptakan di depan orang lain, atau bahkan sebaliknya? Ciri yang keempat dari orang yang munafik, mereka terjebak dalam rutinitas, tapi mereka lupa hal terpenting. Untuk itu Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Matius 23 ayat 23. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang terpandang dan pintar. Mereka hafal ayat kitab suci. Mereka melakukan 10 perintah Allah. Saat teduh dan berdoa mereka setiap hari, serta rutin membayar perpuluhan. Mereka sangat rohani, bisa dikatakan sempurna dalam mengerjakan rutinitas spiritual. Namun Tuhan Yesus mengecam mereka karena melupakan hal yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Setiap hari kita mungkin sibuk bekerja dan melakukan pelayanan di tempat di mana kita melayani. Dan itu sangat bagus. Tuhan memberi perintah agar kita menggunakan setiap talenta yang Dia berikan. Namun Bapak Ibu jangan lupa ada hal-hal yang lebih penting. Menjalankan kewajiban gerejawi itu baik, tetapi jangan abaikan kewajiban kita kepada Tuhan dan sesama kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat renungan ini yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah ada ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi kita temukan dalam diri kita?
Jika ya, mari kita bertobat, karena Tuhan membenci orang yang munafik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan kesimpulan, hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak ingin kehilangan pamor atau reputasi, dengan segala upaya mereka berusaha menutupi segala kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani melalui aktivitas-aktivitas keagamaan dengan tujuan supaya dipuji, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Untuk itu, Tuhan Yesus berkata, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Injil Matius 23 ayat 28. Untuk itu, buanglah segala kemunafikan, sebab Tuhan sangat benci orang yang munafik. Jadi Bapak Ibu, demikian renungan singkat lewat video ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan saya berdoa saat Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya, maka Bapak Ibu akan disebut orang-orang yang bijaksana. Shalom dari saya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.